Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cerita Absurd. Hari ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang, wah, bener-bener kayak film. Gimana satu orang pilot aja bisa ngubah sejarah. Ini dia ceritanya, satu pilot melawan CIA. Coba deh kalian bayangin, gimana rasanya kalau satu duel di angkasa, sendirian lo ya, malah bisa ngebongkar konspirasi rahasia sekelas negara adidaya. Nah, cerita kita hari ini persis kayak gitu. Oke, kita langsung terbang ke awal mula misterinya. Lokasinya, Langit Ambon, di hari yang bakal mengubah segalanya. Jadi tanggal 18 Mei 1958, Langit Ambon tiba-tiba bergemuruh. Bukan, ini bukan badai, tapi ada pesawat pengebom B-6 Invader, entah dari mana asalnya, yang tiba-tiba nyerang wilayah Indonesia. Bahkan sampai konvoi Angkatan Laut kena sasar. Wah, panik dong semua. Siapa sih musuh misterius ini? Nah, biar ngerti situasinya, waktu itu Indonesia lagi ngadepin pemberontakan PRRI Permesta. Tapi ini bukan sekedar konflik internal biasa loh. Ini tuh bagian dari drama besar Perang Dingin, di mana negara-negara gede kayak Amerika Serikat diam-diam ngedukung para pemberontak. Kenapa? Ya karena mereka nganggap pemerintah Indonesia waktu itu terlalu condong ke kiri. Jadi kemunculan pesawat pengebom ini, bukan kebetulan. Di tengah semua kekacauan dan ketidakpastian ini, muncullah seorang pahlawan. Jawaban atas serangan misterius itu ternyata datang dari satu orang yang nekat banget. Namanya Ignatius Dewanto. Dan dia ini bukan pilot sembarangan, dia itu salah satu pilot tempur generasi pertama Indonesia. Dengan pesawat andalannya, si P-51 Mustang, yang legendaris itu, dia dapat satu misi yang super jelas. Terbang, cari itu pengebom, dan hentikan serangannya. Titik. Dan yang bikin cerita ini makin gila, dia berangkat sendirian. Bener-bener sendirian. Dari pangkalan udara Liang Dewanto, lepas landas cuma dia dan Mustangnya ngelawan pesawat pengebom yang lebih gede dan bersenjata lengkap. Ini sih misi yang kedengarannya mustahil banget. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Pertarungan satu lawan satu di ketinggian ribuan kaki. Sebuah duel di atas awan. Setelah nyisir langit, akhirnya Dewanto nemuin targetnya. Dan duel pun dimulai. Ini bukan kejar-kejaran biasa ya. Ini kayak main catur tapi di udara. Pakai Mustangnya yang lincah itu, Dewanto ngelakuin serangkaian manuver tajam. Muter-muter demi ngedapetin satu hal yang paling krusial. Posisi nembak yang pas banget. Persis di belakang ekor musuh. Pas momen itu tiba, Dewanto langsung nekan pelatuknya. Suara senapan mesin kaliber 12,7 mm miliknya menggelegar, mecahin keheningan langit. Dan kena telak, peluru-pelurunya ngehantam badan pesawat musuh, ngerusak sistemnya. Asap hitam tebel langsung ngepul, disusul api yang berkobar. Pesawat B-26 itu langsung oleng, kehilangan kendali, dan jatuh dari langit. Misi berhasil. Ini adalah kemenangan udara yang penting banget buat sejarah AURI kita. Eits, tapi tunggu dulu. Pertarungannya mungkin udah selesai, tapi ceritanya justru baru aja dimulai. Karena apa yang ditemuin di darat setelah pesawat itu jatuh bakal bikin gempar seluruh dunia. Waktu pesawat itu jatuh ke bumi, kelihatan ada parasut yang ngembang di langit. Pilotnya ternyata berhasil nyelamatin diri. Dia mendarat dengan selamat, tapi ya langsung ditangkap sama pasukan Indonesia. Pertanyaan besarnya, siapa sih ini pilot misterius? Nah, disinilah semuanya jadi absurd. Secara resmi, Amerika Serikat kan selalu ngebantah kalau mereka terlibat. Mereka bilang, oh ini cuma pemberontakan lokal biasa. Tapi kenyataannya, pilot yang ketangkap itu namanya Allen Pope. Dan setelah diinterogasi, kebongkar kalau dia itu bukan pilot bayaran biasa. Dia adalah agen CIA yang lagi ngejalanin operasi rahasia. Ini bukti hidup yang udah nggak bisa dibantah lagi. Satu pertempuran udara ini ternyata dampaknya gede banget. Jauh melampaui jatuhnya satu pesawat dan melahirkan seorang legenda. Penangkapan Allen Pope ini jadi bencana diplomatik buat Amerika. Seluruh dunia jadi punya bukti nyata kalau CIA emang lagi main-main di Indonesia. Buat bangsa Indonesia sendiri, ini bukan cuma kemenangan militer, tapi kemenangan moral yang bikin semangat nasionalisme berkobar-kobar. Dan tentu aja, di tengah semua itu, Ignatius Dewanto, si pilot pemberani, dielu-elukan sebagai pahlawan nasional, simbol kedaulatan yang nggak bisa diganggu-gugat. Aksi heroiknya di udara itu bukan cuma ngejatuhin satu pesawat, tapi juga ngangkat martabat dan harga diri satu bangsa. Keberaniannya jadi simbol abadi perlawanan dan kedaulatan nasional kita. Intinya, peristiwa ini ngebuktiin satu hal yang penting banget. Indonesia, sebagai bangsa yang waktu itu masih terbilang muda, ternyata mampu dan berani buat ngejaga langitnya sendiri. Bahkan pas ngadepin operasi rahasia dari negara adidaya.
Jadi, kisah Ignatius Dewanto ini ngajarin kita gimana aksi satu orang aja bisa ngebongkar kebenaran yang ditutup-tutupin. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira kisah heroik apa lagi ya yang masih tersembunyi dalam sejarah kita, yang nunggu buat diceritain. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah nyimak, sampai jumpa di cerita absurd lainnya.